Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Sudah siap bertemu Tuhan kita, amin. Kekasih jiwa kita, siapkan roh, jiwa dan kekuatanmu. Datang dengan hati yang bersuka cita, amin. Berikan pujian penyembahanmu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena Tuhan kita dahsyat, amin. Yes. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan.
sore ini datang kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranmu, semua ketakutanmu. Naikkan pujian ini dengan hati yang percaya. Aku percaya Tuhan, Engkau dahsyat dalam hidupku. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Gereja Tuhan, katakan dengan hati yang percaya. Tuhan mau dengar perkataan imanmu. Di saat hatiku berseru, di saat hatiku berseru, memanggil namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam di saat hatiku berseru, memanggil namamu Yesus, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, yes, sebab ku tahu ada. Mari kita bangkit berdiri, angkat tangan kananmu. Di saat hatiku berseru, Yesus, memanggil namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu. Lebih percaya, katakan. Di saat hatiku berseru, memanggil namamu Yesus, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu, yes, darimu Bapakku, sebab ku tahu ada. Katakan lagi. Di saat hatiku berseru, memanggil namamu Yesus, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Kuasa dalam namamu. Tepuk tangan dengan hati yang percaya. Haleluya. Engkau dahsyat, kami percaya namamu berkuasa Tuhan. Haleluya. Yes, kuasa-Mu dahsyat dalam hidup kami sampai hari ini masih terjadi Tuhan. Dan kami akan memperkatakan firman Tuhan sore ini dengan hati yang percaya. Apapun keadaan kami kalahkan, kami patahkan setiap kekhawatiran, kepanikan, ketakutan dalam nama Yesus. Dan Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau layak terima pujian dan penyembahan kami. Urapi kami dengan urapan yang baru, kekuatan dari Tuhan, kemenangan, kasih melimpah dalam hidup kami. Dan kami akan mengalahkan setiap hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Sudah siap memperkatakan firman Tuhan? Amin. Amin. Apapun yang kau alami, katakan badai boleh ada tapi Yesus tidak pernah meninggalkan hidupku. Haleluya. Ayo tepuk tangan yang dahsyat. Gereja Tuhan, angkat hatimu. Lebih lagi. Wow. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku
jiwaku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Hai Tuhan, Kau perisaiku. Berkatakan, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Bersama, Kau meneguhkan langkahku. Yes, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Hai Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan. Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Ketika engkau memperkatakan aku tidak ragu mengikuti Tuhan, Tuhan akan menyatakan siapa dia. Dia pemimpin yang dahsyat. Amin. Masa depan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Yes! Ayo gereja Tuhan, angkat hatimu. Para para. Hey! Para para. Angkat tanganmu. Kau Tuhan pemimpinku, rancanganmu indah. Kau sediakanku masa depan indah. Yes! Selalu ku takjub melihat karyamu. Kau sediakanku kemenangan besar, melebihi yang ku pikirkan. Kau memberkati hidupku. Ku kan menang bersama tanganmu Tuhan. Ku kan terus melihat mujizat terjadi. Ku tak saksikan karya besarmu Tuhan. Engkau mendengar aku dan menerimaku. Kau memulihkanku. Sungguh dahsyat Tuhanku. Hey! Para para para. Para para para. Kau Tuhan pemimpinku. Kau Tuhan pemimpinku, rancanganmu indah. Kau sediakanku masa depan indah. Amin. Selalu ku takjub melihat karyamu. Kau sediakanku kemenangan besar, melebihi yang ku pikirkan. Kau
melebihi yang ku pikirkan, melebihi yang ku pikirkan, melebihi yang ku pikirkan, melebihi yang ku pikirkan. Kau memberkati hidupku, bukan menang bersama denganmu Tuhan, bukan terus melihat mujizat terjadi, bukan saksikan karya besarmu Tuhan. Kau mendengarku dan menerimaku, kau memulihkanku, sungguh dahsyat Tuhan. Kau mendengar dan kau mendengar aku dan menerimaku, kau memulihkanku, sungguh dahsyat Tuhan. Sekali lagi katakan, dan kau mendengar dan kau mendengar aku dan menerimaku, kau memulihkanku, sungguh dahsyat Tuhanku. Para para para, hey, para para para, berikan yang terdahsyat buat Tuhan. Haleluya. Yes, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Perkatakan lewat mulut kita, percaya dalam hati setiap firman Tuhan, dan kita akan melihat secara nyata terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan yang terbaik. Yes. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yes, katakan kepada jiwamu, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya tidak tahu persoalan yang sedang saudara hadapi. Setiap orang tidak tahu persoalan. Tuhan bilang, selama kau masih hidup dalam dunia ini, kau akan menghadapi setiap persoalan. Tapi Tuhan berkata, segala perkara dapat kau tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadamu. Karena kau punya roh Tuhan yang perkasa, kau punya roh kudus, kau punya roh yang kuat, kau punya
roh yang mampu melakukan hal yang mustahil menjadi nyata. Setiap doa yang kita naikkan tidak akan pernah sia-sia. Setiap air mata yang mengalir ketika kita berdoa ditampung dalam kirbat Tuhan. Dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Tepat pada waktunya kita akan melihat pelangi itu, kebenaran itu, kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita bangkit berdiri, angkat tangan kananmu dengan percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat. Haleluya.
Haleluya. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada dan Engkau tepat pada waktunya. Engkau enggak pernah terlambat, walaupun Engkau tak pernah tergesa-gesa, semua tepat pada waktunya. Ajari kami Tuhan, untuk kami bisa menguasai diri kami, walaupun terkadang kami harus melewati badai, melewati padang gurun sekalipun Tuhan. Mungkin doa-doa kami belum terjawab, harapan belum nampak. Tapi satu perkara yang kami tahu dan percaya, bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kalau kami sering kali meninggalkan Engkau Tuhan. Beri kami kemampuan menguasai diri kami Tuhan, untuk tetap ada di dalam jalur-Mu Tuhan. Ada dalam jalur-Mu Tuhan. Kami tahu tujuan kami adalah kota Allah yang hidup itu Tuhan. Sehingga satu hari nanti kami anak-anak-Mu yang setia, kami bersama-sama ada di tempat itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di sini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar Tuhan. Dan biarlah kami siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap dengan firman Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Apa kabar? Lemes. I'm so blessed ya. Haleluya. Kita sudah ada di bulan Oktober ya. Waktu demikian cepat ya. Kita sudah menginjak bulan yang baru. Ya, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak persoalan, biarlah kita melihat dan kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus bisa menguasai diri kita, walaupun badai, masalah yang boleh mendatangi kita. Tema kita sepanjang bulan ini adalah kuat menguasai diri. Ya, bagaimana kita memiliki kekuatan untuk menguasai diri, menghadapi badai, menghadapi masalah, sehingga hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Baik Saudara, dalam Amsal pasal 16 ayat 32, kita buka sebentar. Amsal 16 ayat 32, ya silakan lihat di depan saja. Dikatakan di situ bahwa, mari kita baca sama-sama saja. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dikatakan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita bisa bayangkan bagaimana seseorang atau mungkin pasukan itu harus merebut kota. Dibutuhkan strategi, dibutuhkan daya, upaya, kekuatan, daya. Ya baru mereka bisa merebut sebuah kota. Tapi dikatakan bagi kita yang bisa menguasai dirinya, orang yang sabar melebihi pahlawan, yang menguasai dirinya melebihi orang yang bisa merebut kota. Bayangin saudara, ada kekuatan yang luar biasa bagi setiap saudara dan saya ketika kita memiliki kemampuan menguasai diri kita dengan baik. Makanya dalam buah roh dikatakan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, lembutan, yang terakhir apa? Penguasaan diri. Ini saudara, kita mengalami kemenangan demi kemenangan ketika kita bisa menguasai diri kita.
Bapak Ibu Saudara, Amsal 16 ini kan Salomo. Salomo raja yang penuh hikmat mengatakan bahwa keunggulan manusia bukan oleh kemampuan kita, kekuatan fisik kita, melainkan pada penguasaan diri. Ada banyak orang gagal, rumah tangga gagal karena mulutnya nggak bisa menguasai. Ada masalah sedikit langsung bubar, pisah, gitu kan? Kenapa? Nggak bisa menguasai dirinya. Keunggulan seorang pahlawan bukan terletak kepada kemahiran menggunakan senjata, bukan keberanian menyerang musuh, melainkan pada kesabaran, menguasai diri, menantikan waktu yang tepat untuk memberikan perlawanan dan memenangkan pertandingan atau pertempuran. Jadi menguasai diri sangat berkaitan dengan kesabaran. Saudara kalau pernah baca atau melihat film pasukan Yunani mengalahkan kota Troya, ya Troya, mereka mengepung bahkan tidak bisa menghancurkan kota karena kota itu dikelilingi tembok yang tinggi dan ada pintu gerbangnya. Ya, kalau saya melihat film-film Yunani itu kan, saudara. Jadi mereka nggak bisa menjebol ya tembok ataupun pagar yang tinggi itu, saudara. Akhirnya mereka pakai strategi. Mereka membuat kuda Troya, ya, kuda yang besar, kuda kayu yang sangat besar, dan mereka letakkan di depan pintu gerbang. Dan sangat menarik. Ya. Akhirnya penduduk itu tertarik. Mereka cepat-cepat memasukkan kuda itu ke dalam benteng dan mereka tutup kembali. Tapi di tengah malam ternyata di dalam kuda itu ada beberapa pasukan Yunani. Mereka malam-malam keluar dan membuka pintu gerbang. Sehingga seluruh pasukan Yunani masuk menguasai kota Troya. Kesabaran strategi mereka walaupun mereka harus di tempat yang pengap. Ya, mereka tunggu sehingga mereka mengalami kemenangan. Dan salah satu keberhasilan mereka merebut kota Troya yaitu ketika mereka menguasai diri mereka, sabar. Nah, Bapak Saudara, tema kita hari ini adalah kuasai dirimu. Ngomong sana kanan kiri, kuasai dirimu. Ya, kuasai dirimu, jangan mudah kalah. Ya, makanya untuk kita bisa masuk dalam kota Allah yang hidup, nah, itu sasaran kita semua. Amin. Kota Allah yang hidup sebagai tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Saudara, kita butuh yang namanya menguasai diri kita. Suatu hari ini kita akan sama-sama sampai di sana. Saya rindu kita semua, saudara. Enggak ada yang terkecuali. Kita ada tempat itu, saudara. Amin, saudara. Bagi yang rindu ke sana harus terus belajar menguasai diri dengan baik. Ya, dalam Amsal pasal 25 ayat 28 dikatakan di situ, saudara. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, yang tidak dapat menguasai dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tadi ya, suatu kota itu butuh tembok, ya, pagar, tembok kota yang melindungi kota. Jadi seorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, dikatakan seperti kota yang roboh gak ada lagi pertahanan. Jadi orang yang gak bisa menguasai diri gak bisa memiliki pertahanan. Orang yang rapuh, orang Kristen yang mudah putus asa, mudah mengalami ketika ada masalah mudah marah, ya, mudah terpuruk, gampang undur, mudah terpengaruh. Kenapa? Gak ada benteng. Orang yang bisa menguasai diri, dia menjadi orang-orang yang bisa mengalami kemenangan. Sering kita jumpai ada banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kenapa? Karena memiliki tabiat yang kurang terpuji, yaitu tidak bisa menguasai diri. Saya lihat beberapa waktu di medsos, saudara. Ya, hamba Tuhan yang ya, ikut-ikutan dalam politik. Ya, ini disomasi, ini ditegur oleh banyak orang. Kenapa? Gatal ingin ikut-ikutan, gak bisa menguasai dirinya, saudara. Makanya ya bagi orang yang gak bisa menguasai diri, saya mau katakan dia itu merugikan diri sendiri. Saudara, mudah marah, ucapannya gak terkontrol, suka menjelekkan orang, menghakimi. Intinya apa? Intinya mereka masih didominasi oleh kedagingan. Ya, kedagingnya masih kuat, enggak mampu menguasai kedagingannya, enggak mampu mengendalikannya. Secara etimologi, saudara, secara bahasa,
kata kata pengendalian diri itu berasal dari bahasa Yunani ekrateia, ya, ekrateia, ya, artinya ketenangan dan memiliki kemampuan mengendalikan dorongan-dorongan yang ada dalam hati dan pikirannya sehingga mereka mampu mencapai hidup yang lebih baik. Itu mengendalikan diri. Tujuannya supaya apa? Bisa mendapatkan yang lebih baik. Pengendalian diri adalah sikap yang tegas yang tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan daging sehingga apa? Kita mudah berdoa. Orang yang enggak mudah berdoa kenapa? Karena hidupnya dipenuhi dengan kedagingan, enggak bisa berdoa. Mana bisa berdoa kalau hidupnya penuh dengan pikiran-pikiran yang kotor, hidupnya dengan kedagingan. Saudara, makanya di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 firman Tuhan katakan, 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, siapa yang enggak pernah kedatangan masalah? Masalah itu bisa datang kapan saja. Ya, ujian kesabaran itu tiba-tiba. Ada diuji sabar dengan ngomong, aku mau uji kamu, enggak ada. Ya, masalah persoalan datang menghampiri kita tanpa direncanakan. Tidak ada merencanakan. Hal itu kadang membuat kita marah, membuat kita enggak bisa menguasai diri. Seringkali suami tiba-tiba membuat kita enggak bisa menguasai diri. Istri membuat kita enggak bisa menguasai diri. Anak-anak, saudara. Dibutuhkan bagaimana kita sabar, saudara. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan tadi bahwa untuk kita bisa mengalami, bisa menguasai diri, kita harus tetap tenang. Karena ketenangan saat menghadapi masalah membuat kita menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan keadaan. Menguasai diri sangat diperlukan dalam setiap situasi. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 4, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal, saudara. Makanya tujuan khotbah sore ini saya ingin mengajak kita semua, mari kita semua punya tekad menguasai, dikatakan menguasai diri, menguasai keinginan tubuh untuk apa? Masuk tanah air surgawi. Amin. Saya rindu kita semua benar-benar ya suatu hari nanti kita sama-sama ada di sana, saudara. Ya, saya enggak jarang ngomong tentang berkat-berkat, tapi saya lebih suka ngomong tentang masa depan kita yang penuh dengan harapan di surga mulia. Amin, saudara. Ya, pastikan engkau dan saya suatu hari nanti kita ada di sana. Saudara, pemuda seorang Yusuf, pemuda yang takut akan Tuhan, dia digoda, dia dibujuk oleh istri Potifar. Hari demi hari dia dibujuk. Dikatakan mari tidur bersama aku. Tapi Yusuf ketika itu digoda, dia meninggalkan bajunya dan dia lari keluar. Saudara. Ya, ini yang goda nih, wah tuan putrinya, ya kan? Anak muda digoda oleh wanita, saudara. Tapi Yusuf bisa menguasai dirinya. Menguasai diri dari perangkap istri tuanya dan dia bisa menjaga kekudusan. Kuncinya apa? Dikatakan dia bisa menguasai diri karena takut akan Tuhan. Mengapa banyak orang korupsi? Mengapa banyak orang gampang berbuat jahat? Karena dia nggak lagi takut akan Tuhan. Yusuf katakan di ayat sebawahnya, bagaimana mungkin aku akan melakukan kejahatan yang besar ini? Kan nggak ada Tuhan, nggak ada yang melihat. Bagaimana mungkin? Dan bagaimana mungkin aku bisa berbuat dosa terhadap Allah? Ini terjadi kenapa? Ada kesadaran takut akan Tuhan. Saudara, dosa itu tiap hari itu mengiming-imingi. Artinya apa? Menawarkan dosa itu, saudara. Banyak hal yang menawarkan, saudara. Ya, tapi kita bisa menolaknya. Saudara, kita nggak bisa menghalau burung yang terbang di atas kepala kita, saudara. Ya, atau melarang, nggak bisa. Dia mau terbang ke kepala kita nggak bisa melarang, saudara. Tapi kita bisa melarang dia ketika dia membuat sarang di kepala kita. Ya, kita bisa usir dia, benar kan? Ya, ketika dosa itu datang kita bisa usir. Allah telah menyatakan dengan jelas apa yang harus kamu lakukan untuk mengalahkan dosa, yaitu lari, menjauh pendekat. Lari, menjauh, ya. Jauhi. Makanya Roma pasal 8:13 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Dan jika kamu oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, dagingmu, maka kamu akan hidup. Ini saudara, ini pilihan kita. Kita harus bisa menguasai diri kita. Membunuh kedagingan memang enggak seperti membalikkan tangan. Karena itu yang namanya hidup dosa itu kedagingan itu enak. Makanya banyak orang jatuh dalam dosa. Untuk membunuh kedagingan itu enggak semudah kita balikkan tangan. Tapi saya mau katakan saudara, apabila kita tidak melakukannya, maka akan berdampak kepada kebinasaan, kematian rohani, bahkan kematian kekal. Sehingga tujuan hidup kita, kota Allah hidup itu menjadi meleset saudara. Saya enggak bosan-bosan mengingatkan saudara, jangan sampai tujuan akhir kita meleset saudara. Saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 katakan, 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Jadi setiap kita, setiap orang, kita ini sedang bertanding. Betul? Setiap orang yang turut dalam pertandingan harus apa? Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk merebut mahkota yang fana, tapi kita bertanding ini untuk merebut dikatakan mahkota yang abadi. Jadi kita enggak usah memperdulikan hal apa kata orang saudara. Ingat, untuk mendapatkan mahkota yang abadi kita harus menguasai diri dalam segala hal. Orang yang bertanding lari, ketika dia lari tengok kiri tengok kanan, ya disalib orang saudara. Ya. Ketika lari dia mikir, waduh tadi kompornya belum dimatikan, waduh kesalip orang. Ya. Ketika dia berlari dia melupakan semuanya, dia menguasai diri dalam segala hal. Saya mau katakan jangan oleh masalah yang sepele, saudara itu kepahitan. Bahkan masalah orang lain saudara ikut-ikutan, saudara jengkel akhirnya pahit. Saudara. Salah siapa? Masalah orang lain kita jengkel, akhirnya kita kepahitan. Itu masalah sepele. Kita bisa menguasai segalanya, saudara. Jangan hidup oleh apa kata orang. Amin, saudara. Tapi apa kata Tuhan dalam hidupmu, saudara. Pertandingan yang kita jalani adalah pertandingan seumur hidup dan menuntut usaha perjuangan seumur hidup. Kita harus belajar dari kesalahan Israel. Hari ini kita belajar dari kesalahan Israel, umat Israel yang tidak bisa menguasai diri. Sehingga banyak dari mereka tidak masuk tanah Kanaan. Kita mau belajar dari kesalahan mereka supaya kita kelak nanti masuk kota Allah yang hidup. Amin saudara. Ada yang rindu ke sana? Ada yang siap ke sana? Wow, kota Allah yang hidup. Ada yang siap ke sana? Enggak ada yang angkat tangan saudara. Ya, di surga mulia dikatakan. Di surga mulia. Apa saudara? Damai sentosa. Ingat gak lagu itu saudara? Tiada air mata kelak di sana. Siapa setia terima mahkota. Amin saudara. Mau terima mahkota? Mau setia? Amin. Ya, jangan punya masalah sedikit. Waduh sudah bingung, kelabakan, jengkel. Ya, ada masalah Tuhan yang ditinggal. Masalah sepele saudara. Kuasai dirimu. Amin. Siapa setia, aku akan melihat mahkota kehidupan itu. Haleluya. Mari kita mau belajar dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 14. Saya akan eksposisi di situ. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 14 kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 14. 2, 3. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita
Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipakut ular. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua ini telah menimpa mereka orang Israel sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi siapa? Kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Baik saudara, tadi saya baca ayat 1-4 ada penekanan kata semua. 5 kali kata semua di 4 ayat saudara. Ya, semua telah melintasi laut, semua dibaptis dalam awan, semua makan rohani yang sama, semua minum minuman rohani yang sama. Semua mereka mengalami kemurahan, mengalami anugerah Tuhan. Semua, tetapi mengapa tidak semua dari mereka yang keluar dari Mesir, mereka masuk tanah Kanaan? Kenapa saudara? Hanya Yosua dan Kaleb, yang lain rombongan awal yang keluar dari Mesir itu mereka mati semua di padang gurun. Saudara. Yang masuk padang gurun hanya Yosua dan Kaleb dan orang-orang yang lahir di padang gurun. Saudara. Tapi rombongan pertama yang keluar dari Mesir mereka tuh mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb. Mengapa saudara? Ya, sama halnya saudara, orang yang mengalami cinta mula-mula. Siapa yang mengalami cinta mula-mula di sini? Pernah ngalami enggak cinta mula dengan Tuhan? Dengan Tuhan aja deh. Pernah ngalami enggak saudara? Dengan suami istri yang ngalami ya. Cinta mula-mula dengan Tuhan. Waduh, betapa rindunya cari Tuhan. Ibadah siang malam, doa pagi. Wah, dua bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek datang. Saudara. Ya, karena cinta mula-mula. Ya, tapi lama-lama bleret, ada masalah, tinggalkan Tuhan. Saudara. Yang tadinya mulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Makanya orang demikian dikatakan ayat 5. Tetapi sungguh demikian Allah tidak berkenan kepada mereka yang terbesar tentang mereka. Mereka semua ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi saudara dan saya. Hati-hati saudara, kita belajar ini. Dalam ayat 5-11 katakan bagian terbesar semua itu gagal. Gagal mengendalikan emosi mereka, mengendalikan diri mereka, gagal menguasai diri mereka sehingga Allah enggak berkenan. Kenapa gagal? Ada 5 pelanggaran, ada 5 dosa yang tidak mereka bisa kuasai. Akibat dari mereka tidak bisa menguasai diri mereka. Ada 5 perkara sehingga mereka dibinasakan di padang gurun. Menginginkan hal yang jahat, mereka berbuat jahat, menyembah berhala, mencobai Tuhan, bersungut-sungut dan berbuat cabul. 5 hal yang membuat orang Israel tidak masuk di tanah perjanjian. Maka kita belajar hal pertama, jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Ojo seneng sing jahat-jahat gitu. Ya kan? Saudara, ayat 6 tadi saudara dikatakan semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah diperbuat oleh mereka. Mari Bapak Saudara, ya, mari jaga hidup kita jangan sampai kita punya niat jahat. Jangan sampai kita punya keinginan jahat. Saya enggak jahat kok. Saya enggak bunuh orang. Fitnah itu jahat. Halo? Fitnah itu jahat. Sudah, makanya ada orang bilang fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Niat jahat, orang yang memfitnah itu punya niat yang jahat untuk menjatuhkan orang. Gosip yang jelek juga itu niat yang jahat. Untuk menjatuhkan seseorang. Bahaya saudara. Maka saya katakan kalau kita mau rindu masuk kota Allah yang hidup tadi. Kita bisa menguasai diri kita saudara. Jangan jadi orang-orang yang punya niat yang jahat. Masihkah terselip dalam diri saudara? Saat orang mengganggu saudara,
Wah, bicara nih balas mereka. Saya dulu sebelum bertobat senangnya kalau punya masalah, wah bicaranya ya, aku balas dia. Kalau supaya nggak ketahuan, aku pakai tangan orang. Nah, ya. Ada niat jahat, saudara. Ada niat jahat. Kalau sudah niat jahat, akan ditunggangi oleh si jahat, saudara. Makanya tadi saya katakan pengendalian dari kata Yunani ekrateia yang artinya ketenangan. Sehingga kita bisa mengendalikan dorongan-dorongan yang timbul dalam hati, dalam pikiran kita. Untuk apa? Untuk kita bisa mencapai hidup yang lebih baik. Setiap hari ketika kita dihadapkan masalah persoalan, pasti ada dorongan-dorongan dalam pikiran dan hati kita. Kalau kita nggak beres, dorongan hatinya buruk. Balas wae, kok enak, ya, tak kerjain aja, ya kan saudara. Tapi ketika kita memiliki hal yang baik, makanya orang Israel gagal mengendalikan dorongan-dorongan yang timbul dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, sehingga mereka melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Kenapa kita gak bisa mengendalikan pikiran kita, sehingga kita melakukan yang jahat? Karena kita gak bisa menguasai diri kita. Maka sebab itu dikatakan mereka gak masuk tanah Kanaan. Alkitab mencatat bahwa mereka melakukan hal-hal yang jahat. Meski dalam perjalanan mereka dipelihara Tuhan. Demikian rupa ketika mereka keluar dari Mesir pun mereka dihadapkan dengan mujizat. Mereka lolos dari pengejaran tentara Mesir. Mereka menyeberang laut terbelah, itu mujizat yang luar biasa. Mata mereka tertutup, mereka gak bisa bersyukur. Terus menyalahkan Tuhan dan Musa. Padahal mereka mengalami berkat setiap saat. Makan tinggal makan, ada mana. Bahkan ketika mereka lapar pengen makan daging dikasih burung puyuh. Saking rakusnya. Masih di mulut masih mana makan saudara. Akhirnya kerakusan itu membunuh mereka. Karena apa? Karena keinginan mereka yang jahat. Dikatakan puluhan ribu orang mati. Gara-gara hal itu saudara. Saya mau katakan kunci kegagalan adalah keinginan yang jahat. Ya. Jangan kamu ingin. Ya, ini loh, hukum Taurat yang paling banyak dilanggar adalah hukum Taurat yang keberapa itu? Ke-10, ya kan? Jangan kamu ingin. Ya, ingin barang orang lain. Dan niat untuk mencuri barang orang lain. Kenapa? Karena manusia sangat sulit untuk mengendalikan, untuk menguasai diri tentang keinginan. Kalau sudah ingin, waduh, wes pokoknya gitu kan. Ya. Kalau sudah ingin, wah kalau apalagi ingin yang jahat, wah bahaya saudara. Ya, kalau sudah ingin bahaya. Makanya kita lihat di medsos beberapa hari ini banyak orang-orang bahkan pemuka agama nggak bisa menguasai nafsunya. Ya, murid-muridnya itu diperkosa lagi. Kenapa? Nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa menguasai diri. Ingin. Makanya saudara, perintah ke-10 jangan mengingini, itu secara khusus berhubungan dengan hati dan pikiran. Mengingini, itu dosa kan? Nanti saya belajar, masa ingin dosa Pak? Ya, saudara, ingin yang apa dulu? Mengingini dosa dan itu merupakan akar dari dosa-dosa lain. Ya, akar dari dosa-dosa lain yang jauh lebih hebat. Makanya sekalipun dosa ini kelihatannya remeh saudara, tapi merupakan akar dari dosa-dosa lain yang besar. Ingat, satu hari ketika Daud jalan-jalan di sotoh rumahnya saudara, kita baca nanti di 2 Samuel 11 ayat 2-3. Daud jalan-jalan di sotoh rumah, semua pasukannya berperang, dia nyaman, dia jalan-jalan dan dia melihat Bathsheba mandi. Ketika dia melihat, timbul keinginan, memiliki keinginan. Dia bertanya siapa itu? Orang berkata dia istri Uria, ngerti istri orang. Tapi tetap dia menginginkan saudara. Setelah dia terlaksana, apa yang terjadi? Dia berbuat lebih jahat lagi. Dia ingin membunuh suaminya karena ketahuan. Takut ketahuan. Ingat saudara, dari mana?
dari ingin. Dosa, keinginan, mengakar dari dosa-dosa yang besar. Daud melanggar hukum yang ke-10. Ingin istri orang. Makanya dalam Keluaran katakan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki. Sekarang jangan ingini suami orang juga, ya kan? Ya. Dan hamba perempuan atau lembunya atau keledainya apapun yang dipunyai sesamamu jangan ingin. Ada orang yang lihat rumah makannya, warungnya laris, dia bajak itu pegawainya. Yuk melo aku, tak gaji 3 kali. Ya kan, saudara? Itu kan mengingini bagi orang lain. Ya, itu tidak boleh, itu dosa. Keinginan memang enggak selalu merupakan dosa, saudara. Ingin mempunyai hati yang takut akan Tuhan, ingin melayani Tuhan, ingin mentaati Tuhan, ingin ya yang lebih baik, ya ingin apalagi semua yang baik tidak masalah, saudara. Tapi ada banyak keinginan yang bersifat dosa. Di dalam Yakobus 4 ayat 2 dikatakan, Yakobus 4 ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperoleh, kamu membunuh. Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 13 katakan juga demikian, Yakobus 1 ayat 13 sampai 15, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi ingin itu benih. Jadi ketika sudah punya keinginan itu benih dosa. Dan kalau itu dibiarkan benih itu dia bertumbuh dan dibuahi, dia melahirkan dosa. Dan kalau sudah matang dia melahirkan maut, saudara. Tadi saya katakan ada banyak keinginan yang bersifat dosa. Seperti ingin barang orang lain, itu kan iri. Barang orang lain kok diingini. Ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Lihat orang diberkati, ya pikirannya udah jahat. Oh mesti dari hasil yang gak benar ini. Mesti kerjaannya gak benar gitu. Ya kan? Lihat orang bukannya lihat teman yang berhasil malah bukannya support. Tapi malah pikiran kotornya keluar. Muncul iri hati. Ini bahaya. Ngomong kanan kiri, stop. Amin. Belajar dari kegagalan orang Israel. Mari kita miliki keinginan yang baik. Keinginan untuk lebih mentaati Tuhan. Keinginan untuk lebih lagi melayani Tuhan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya yang membuat orang mereka gagal masuk Kanaan. Yang kedua adalah mereka melanggar hukum Taurat. Jangan membuat patung. Ayat 7. Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Yang kedua, jangan menyembah, mereka jatuh karena menyembah berhala. Pak, saya enggak punya patung kok, saya enggak pernah menyembah berhala, saudara. Saudara, kita belajar nanti. Orang Israel itu ketika tidak sabar menanti Musa turun dari Gunung Sinai, dia ketika berdoa 40 hari. Orang Israel enggak sabar. Kenapa Musa enggak turun-turun, mungkin mati di sana mungkin ya daripada enggak, ayo kita buat patung lembu. Ya, mereka membuat anak lembu tuangan dalam Keluaran pasal 32 ayat 10. Keluaran 32 ayat 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan pada mereka. Mereka membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Ngomong dan bahkan mengatakan bahwa hai umat Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Mereka berkata patung membuat mereka keluar dari Mesir, saudara. Saudara, mereka menyembah patung. Mereka menyembah berhala dan bersukaria. Mereka enggak sabar menantikan jawaban dari Tuhan. Dan mereka dengan cepat berpaling kepada berhala. Maka Allah, di situ Allah murka. Di dalam Keluaran 32 ayat 10.
biarkan aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Maka pada hari itu, saya katakan 3.000 orang dari bangsa itu mati. Makanya saudara, banyak orang Israel mati di padang gurun. Karena setiap pelanggaran pasti banyak orang yang dibinasakan Tuhan, saudara. Nanti kita belajar, saudara. Sampai hari ini saya melihat masih banyak orang Kristen ya yang karena belum beroleh jawaban dari Tuhan yang cepat, pingin jawaban, mereka lari ke dukun. Pingin mencari jawaban, mencari pertolongan ke orang-orang pinter katanya, saudara. Ya. Lari ke Gunung Kawi, ya kan? Ke dukun minta penglaris. Lah wong kalau dukun itu bisa kasih penglaris, ngapain dia buka usaha perdukunan? Ya kan? Saudara, cari hal-hal yang instan, saudara. Mungkin saudara berkata, saya katakan tadi, saya enggak datang ke tempat-tempat itu Pak, ada masalah. Saya enggak nyembah patung, enggak ada patung di rumah saya. Ya, memang, tapi sekarang muncul yang namanya berhala modern sebagai penyembahan berhala. Sebenarnya definisi daripada penyembahan berhala adalah suatu sistem penilaian yang kita ciptakan dalam pikiran kita. Kita membuat sistem penilaian yang kita ciptakan dalam pikiran kita untuk menentukan hal mana yang lebih berharga. Yang menentukan pikiran kita, oh ini lebih berharga, ini enggak berharga. Sistem penilaian yang kita munculkan dalam pikiran kita sendiri. Jadi kalau jamnya ibadah, ya lebih berharga nonton bola, ya ibadah tinggal. Jadi nonton bolanya sebagai berhalanya. Ya, ada 2 tipe penyembahan berhala. Tipe klasik yaitu yang lama, patung, ya punya jimat. Ada yang punya jimat sini? Ada ya. Opo-opo, ya. Orang Sulawesi opo-opo, ya. Di rumah ada patung, enggak ada ya. Ya, tipe yang selanjutnya tipe masa kini yaitu tadi uang jadi berhala, pekerjaan jadi berhala, ya. Televisi jadi berhala. Waktunya ibadah, kok sinetron sekarang apa ya, saya nggak tahu, nggak pernah lihat TV. ya, waktunya ibadah. Ya. Pemerintah memberikan waktu minggu itu libur supaya apa? Supaya kita ibadah. Bolehlah bekerja, tapi ibadah dulu. Amin. Maka ada ibadah pagi dan sore. Jalan-jalan boleh? Boleh, jalan-jalan boleh. Boleh enggak? Apalagi gratis? Boleh, ya kan? Tapi ibadah dulu. Amin. Benar ya? Amin ya. Ibadah sih gitu kan. Ya. Benar loh ya. Jangan jadi berhala, saudara. Pelayanan juga jadi berhala, saudara. Ya. Wah, ini waktunya libur, mancing wae. Ya. Mancing di berhala, saudara. Saya katakan, saudara, akibat penyembahan berhala sangat mengerikan. Karena berhala selalu minta korban. Pernah dengar gak itu? Ya. Saya belum ngerti benar, tapi banyak orang berkata ketika mencari pesugihan mesti ada tumbal katanya, saudara. Benar gak? Anda yang bilang benar ya. Saya dengar soalnya ya kan, ada tumbalnya apa? Orang yang paling dikasih di rumahnya jadi tumbal. Bisa akterlek gitu kan, bisa mati, ya saudara. Ada yang namanya korban. Alkitab juga mengatakan ada dewa Moloch. Dewa Moloch selalu minta korban dari anak-anak yang orang tuanya menyembah. Dewa Moloch. Dewa Moloch adalah ilah atau dewanya orang bangsa Amon. Ya, bangsa Amon menyembah dewa Moloch. Di dalam Imamat 18 ayat 21 dia katakan di situ, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan.
Orang yang menyembah dewa Moloch dikatakan dia pasti mengorbankan anaknya atau keluarganya. Dan saat mereka mengorbankan, bukan cuma mengorbankan dibakar mati, enggak. Mata orang tuanya yang mengorbankan harus melihat anak itu sampai anak itu teriak-teriak saya mati sampai habis. Saudara. Itu baru sah pengorbanan. Bayangin betapa itu pengorbanannya luar biasa. Dia harus melihat anaknya dikorbankan, saudara. Itu dewa Moloch, saudara. Makanya ya jangan jadikan hal lain menjadi berhala. Ada orang yang berhalanya pekerjaannya boleh kerjalah, ya kan? Karir boleh, ya. Kita melihat banyak orang kejar karir, saudara, tapi anaknya terlantar, ya kan? Korban anaknya, saudara. Makanya kita belajar, anak itu butuh orang tua. Amin. Yang ketiga, yang membuat mereka gagal masuk Kanaan. Yang pertama apa? Jangan punya niat, keinginan yang jahat. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, yang membuat mereka gagal ketika mereka melakukan dosa percabulan. Di dalam ayat tadi, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari tewas 23.000 orang. Artinya apa? Percabulan dibinasakan oleh Tuhan. Ya, kenapa? Dosa. Bagi anak Tuhan yang sejati. Ada statement yang bagus di Prihasyati, dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Dosa itu dosa, bukan masalah. Dosa itu dosa. Jangan ngomong dosa itu masalah. Dosa adalah dosa. Dosa itu kalau hukumannya maut. Kalau masalah, aku punya masalah, oh kita kasihan, belas kasihan, ya kan? Dosa itu maut. Orang Israel karena terlalu lama dalam perbudakan, kurang lebih 400 tahun mereka diperbudak, mereka punya gaya hidup. Ya, gaya hidupnya, ya itu mereka bersungut-sungut, percabulan, punya gaya hidup, saudara. Saudara tahu gajah? Gajah sirkus. Gajah sirkus itu mulai dididik dari kecil. Dia hanya dikasih rantai, dia dikasih tonggak gitu, rantainya 2 meter maksimal, 2,5 meter, 2 meter. Jadi sejak kecil gajah itu hanya bisa berputar-putar maju mundur cuma di situ 2 meter. Cuma 2 meter. Setelah besar dilepas pun dia ya enggak kemana-mana. Dia hanya jalan mondar-mandir paling dihantar 2 meter. Kecuali dituntun oleh pelatihnya. Jadi gajah itu kalau sirkus itu kan dilepas enggak masalah. Dituntun enggak masalah. Kenapa? Karena punya gaya hidup seperti itu. Orang Israel demikian. Saudara, untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir itu perkara mudah buat Tuhan. Karena acaranya Tuhan. Tapi mengeluarkan Mesir dalam pikiran mereka itu yang sulit. Apa ya? Pikiran-pikiran yang enggak benar, ya pikiran-pikiran yang menghambat kita maju itu masih tercokol. Susah keluar. Gampang sekali menilai orang. Gampang sekali bersungut-sungut, saudara. Gampang sekali berbuat hal yang najis. Sungut-sungut, cabul itu biasa dilakukan gaya hidup orang Israel ketika mereka dalam perbudakan. Bagi orang yang seperti itu, mereka katakan ketika ada dosa, punya masalah, saudara, dia katakan itu masalah, bukan dosa. Kau punya masalah, masalahku apa? Aku sering cabul, loh cabul kok masalah? Cabul itu dosa, betul saudara? Ya, dunia tempat di mana kita hidup hari ini memang menganggap percabulan itu hal yang biasa seperti orang makan. Hawa nafsu makan, saudara. Mengapa banyak pria, wanita, ya bukan hanya pria saja, wanita juga nggak bisa melepaskan diri dari dosa percabulan, ya nggak bisa lepas, ya. Saudara, sebab orang-orang tersebut di sini nggak ada ya. Mereka melihat percabulan, tidak lihat dari cara Tuhan melihat. Tuhan melihat percabulan itu dosa dan najis dan kotor. Amin. Kenapa enggak bisa melihat hal itu kotor? Saudara, kalau maaf,
Saudara kalau buang air besar pagi hari, langsung di flash atau dilihat dulu, iya api gitu. Dilihat gitu. Langsung dibuang kan? Kenapa? Bau, gitu kan? Kotor saudara. Ada yang, wah baik, dipegang-pegang buat mainan dah. Ada nggak saudara? Mungkin buat luluran. Kenapa saudara? Karena najis saudara, kotor. Tapi kenapa banyak orang seperti itu? Tahu kotor, tapi najis masih aja di situ, malah mainan di situ. Benar apa benar saudara? Ya. Saudara, yang ketiga ini saudara, jangan kita melakukan hal demikian. Saudara. Yang keempat, yang membuat mereka gagal masuk Kanaan itu mencobai Tuhan. Saudara. Ayat 9, janganlah kita mencobai Tuhan. Sehingga mereka banyak yang mati dipakut ular. Mau dipakut ular? Saudara, jangan mencobai Tuhan. Definisi mencobai Tuhan adalah menuntut Allah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Menuntut Allah melakukan yang bertentangan dengan karakternya Allah. Itu yang namanya mencobai Tuhan. Ngerti kita tuh buat curang. Ngerti manipulatif. Bohong. Tapi ketika doa, Tuhan berkati aku Tuhan. Oh, saudara. Usahanya dengan tipu-tipu. Usahanya enggak benar. Tapi ketika berdoa kita mau Tuhan berkati aku Tuhan. Itu apa? Kita mencobai Tuhan. Itu seperti apa? Memelintir tangannya Tuhan. Ya kan? Memaksa Tuhan. Mencobai Tuhan, memelintir tangan Tuhan, memaksa Tuhan. Awas Tuhan, kalau enggak diberkati aku ora mau gereja meneh. Nah, itu namanya ya, memaksa Tuhan, saudara. Memaksa Tuhan. Tahu sakit, ya, darah tinggi, ya, punya tensi yang tinggi, tapi mangane ngawur, saudara. Nek makan Tuhan, aku sudah kuduskan makan ini. Ya. Masih ngerokokan sih, enggak ada yang rokok ya. Enggak apa-apa Tuhan, ini rokok kudus. Ya, itu mencobai Tuhan. Ya. Darah tinggi, masih saja makan tempe. Makan tempe darah tinggi enggak? Darah tinggi, coba kalian kakak beradik. Yang satu setiap sebulan kasih daging, ayam, suke semua. Tapi yang satunya tempe terus saudara. Yang darah tinggi yang mana? Yang makan tempe. Yang daging kambing enggak darah tinggi, tapi yang tempe, wah tensinya naik. Sama aku sebulan makan tempe terus. Saudara, mari jangan mencobai Tuhan. Saudara. Ya, yang terakhir, yang membuat orang Israel itu gagal masuk dalam perjanjian, yaitu mereka mulutnya bersungut-sungut. Ngomong kanan kiri, ojo ngomel. Jangan bersungut-sungut. Ngomong, saya jangan suka bersungut-sungut. Gitu. Jangan orang lain, ojo sungut-sungut gitu ya. Saudara, jangan nunjuk orang lain, aku gitu, jangan sungut-sungut gitu saudara ya. Ayat 10 mengatakan, dan janganlah bersungut-sungut. Seperti yang dibiasakan beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mengapa umat Israel mudah sekali bersungut-sungut ketika menghadapi sedikit masalah aja mereka bersungut-sungut. Ya, mereka marah. Kenapa mereka lupa pertolongan Tuhan, lupa keajaiban Tuhan. Saudara, kalau saudara sehat hari ini, bersyukur saudara. Amin. Jangan bersungut-sungut, uripku kayak ngene, ora mari-mari loro saudara. Banyak orang yang lebih parah dari kita saudara. Hari ini di rumah sakit banyak orang di rumah sakit yang pakai selang kanan kiri saudara. Saudara sini aman bersyukur. Amin. Walaupun menggeh-menggeh tetap bersyukur saudara. Amin. Ya, jangan bersungut-sungut saudara. Ya, orang Israel itu bersungut saudara. Saudara perhatikan di dalam Ulangan 29 ayat 5. Selama 40 tahun saudara, mereka dipimpin oleh Tuhan di dalam padang gurun. Bajunya enggak rusak. Mujizat enggak saudara? Dalam Ulangan 29 ayat 5.
Kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Bayangin, kasut yang anak usia 10 tahun sampai usia 40 tahun enggak rusak, melar diri. Kan? Itu mujizat, saudara. Bajunya 40 tahun enggak ganti, saudara. Enggak rusak, enggak ganti kan. Mujizat enggak, saudara? Tapi masih bersungut-sungut. Saudara bisa pakai baju bagus hari ini, wangi-wangi semua. Semua naik mobil, naik motor, masih bersungut-sungut. Enggak ya? Nah, puji Tuhan, ya kan? Jangan, ngomong kanan kiri, jangan kamu bersungut-sungut, ya. Nanti dibinasakan oleh malaikat maut, saudara. Ya, makanya definisi sungut-sungut apa, saudara? Sungut-sungut adalah sikap hati yang menempatkan diri di luar kedaulatan, kemahakuasaannya Tuhan. Itu sungut-sungut. Mengulu, mengkritik, dikatakan ya, gosip, ngumpat, maki-maki, saudara. Persungutan itu adalah pemberontakan. Bersungut-sungut itu kudeta dengan Tuhan, saudara. Karena enggak puas dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Ya, menempatkan diri di luar kemahakuasaan Tuhan. Di luar kedaulatan Tuhan. Beda dengan ucapan syukur. Orang mengucap syukur adalah sikap hati orang yang menempatkan di bawah kedaulatan kemahakuasaan Tuhan. Bersyukur. Amin. Bersyukur. Persungutan adalah apa? Sikap hati seorang yang menempatkan diri di luar kedaulatan Tuhan, di luar kemahakuasaannya Tuhan, kudeta. Makanya kegagalan orang Israel karena mereka memaksakan kehendaknya dengan bersungut-sungut. Pernah enggak maksa bapak ibunya dengan bersungut-sungut? Waktu kecil pernah enggak? Wah, minta sesuatu, ngeyel. Enggak diturutin nesu, kan? Akhirnya bapak ibu ngasih. Bersungut-sungut dulu. Mukanya kayak pepaya dulu. Ini orang Israel. Minta maksa dengan sungut. Pernah gitu, saudara? Bertobat. Ya. Anak-anak tuh kalau minta, kalau nggak dituruti bersungut-sungut, saudara. Ya kan? Di sini anak-anak baik semua, saudara. Amin. Ya. Ya. Ini orang Israel. Mereka tuh memaksa kehendaknya kepada Tuhan bersungut-sungut. Bahkan puri. Pengen balik. Mendingan aku pulang ke Mesir, saudara. Bayangin, saudara. Mereka marah pingin pulang ke Mesir. Padahal di Mesir mereka itu diperbudak 400 tahun. Mending balik ke sana ngomong, saudara. Banyak anak Tuhan demikian, saudara. Ketika dihadapkan dengan masalah. Mereka balik ke narkoba. Balik ke dugem. Balik cari jalan keluar yang lain. Banyak enggak? Di sini enggak ada. Saat ini enggak ada. Besok juga enggak ada. Amin. Ya, ya. Jangan punya masalah bingung rokok meneh, padahal sudah enggak pernah ngerokok, ya kan? Kasihan sayang. Sudah rajin ibadah, tiba-tiba ada masalah, enggak ibadah. Enggak ada sini, saudara. Ya. Ini orang Israel pilih pulang ke Mesir padahal diperbudak di Mesir 400 tahun. Di dalam Bilangan 14 ayat 1-4 katakan. Bilangan 14 ayat 1-4. Umat Israel mengeluarkan suara nyaring dan menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah mereka semua kepada Musa dan Harun. Dan kiranya kami mati di tanah Mesir atau padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewaskah? Istri anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin dan pulang ke Mesir, saudara. Banyak orang itu demikian, saudara. Mentok masalah, pingin cari jalan keluar. Tadi ke dukun kah, kembali ke masa lalunya, saudara. Ya, makanya kita belajar hari ini. Saudara, orang Israel itu memang harus menjadi peringatan buat kita. Ketika mereka haus, mereka bersungut-sungut. Ya, ketika mereka lapar, dikasih daging, ya bersungut-sungut. Ketika punya masalah, bersungut-sungut. Kenapa? Saya katakan mereka tidak bisa mengucap syukur. Mengucap syukur. Percaya bahwa situasi apapun yang kita hadapi, tetap Tuhan baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Makanya hati-hati dengan mulut. Ngomong kanan kiri, hati-hati dengan mulut. Hati-hati dengan
bahasa Jawa yang lebih mantap lagi ya. Apa, saudara? Hati-hati dengan, ya itu saudara. Ya, kenapa? Amsal mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakan, dia akan makan buahnya. Kalau engkau tidak bisa menjaga emosimu, ya kita akan makan buahnya. Di jalan gampang emosi, ya berantem di jalan. Ya kan? Saudara kalau mau diberkati, ya ucapkan Saudara yang pernah ke hutan-hutan, di tebing itu saya ngomong, kamu pinter, balik apa? Kamu pinter. Ya kan saudara? Kowe goblok. Kowe goblok. Ya kan? Ya kan saudara? Ya. Aku mau apel. Ya kan saudara? Jadi jaga mulut kita, kuasai diri kita saudara. Ya, jangan gampang keluar kata-kata yang menyakitkan apalagi pada istri, pada suami, pada anak-anak, pada orang tua. Amin. Ingat, ada 5 perkara yang membuat orang Israel gagal. Yang pertama apa? Jangan punya niat jahat. Jangan menyembah berhala. Apalagi? Jangan mencobai Tuhan. Jangan berbuat cabul. Jangan bersungut-sungut. Jangan punya pikiran kotor. Ya, 5 perkara ini yang membuat kita suatu hari nanti kita semua ada di dalam kekekalan. Amin. Jangan pernah bilang saya enggak pernah ngingetin ya. Saya terus tiap minggu ngingetin ini saudara. Ya, supaya suatu hari kita semua ada bersama-sama di dalam kekekalan. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang para pelayan musik tampil depan. Kita nyanyikan pujian bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Semua sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Nyanyikan dengan hatimu, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Ku telah mati
Jadilah pada kami seperti yang Kau mau Tuhan. Seperti yang Kau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih sering kali punya niat-niat yang jahat dalam hati pikiran kami. Kami masih sering mencobai Engkau Tuhan. Kami masih sering kali melakukan hal yang tabu, yang cabul. Dalam pikiran kami, dalam hati kami. Masih kami sering Tuhan bersungut-sungut Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami belajar dari kegagalan orang Israel Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami gak mau meleset sasaran kami Tuhan. Satu hari nanti kami semua rindu berkumpul bersama-sama dengan Engkau di kerajaan mulia. Hari ini Tuhan, tolong kami semua umat-Mu. Beri kami kemampuan untuk menguasai diri kami. Beri kemampuan untuk mengendalikan diri kami Tuhan. Kami gak mudah terprovokasi. Kami gak mudah terpengaruh oleh apa kata orang. Kami gak mudah terpengaruh oleh apa yang kami lihat. Karena kami berurusan dengan Engkau pribadi Tuhan. Terus telik hati kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Kami gak akan jatuh oleh perkara-perkara yang sepele Tuhan. Kami sedang bertanding. Dan kami tidak akan terpengaruh dalam segala hal. Hanya Engkau yang bisa mempengaruhi hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, beri kekuatan buat umat-Mu Tuhan, buat hamba-Mu, buat kami semua Tuhan. Untuk kami ada di dalam rancangan dan rel-Mu Tuhan. Kami enggak meleset dalam sasaran kami Tuhan. Beri kekuatan, beri kemampuan. Di saat-saat kami mengalami badai hidup sekalipun. Di masa-masa kami mengalami padang gurun sekalipun Tuhan. Di situ pun Engkau ada. Di situ pun Engkau ada. Engkau ada dalam badai. Kami enggak khawatir Tuhan. Kami enggak takut Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Beri kami kemampuan. Tidak bersungut-sungut. Apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami enggak mencobai Engkau Tuhan. Kami tetap eksis dalam Engkau Bapa. Oleh sebab Tuhan beri kami kekuatan. Roh Kudus beri kemampuan. Bertahan di masa-masa sulit sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bila kebenaran firman-Mu boleh benar-benar tertanam dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukannya di dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Segala hormat, kemuliaan. Dan sama-sama kita yang diberkati Tuhan, katakan amin.